Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Bastilah Labibatil Islamiyah, NIM 837562723. Saya mengajar di SDN Curah Lele 2. Saya akan menjelaskan tentang RPP kelas rangkap. Yang saya jelaskan di sini yaitu kelas 2 dan 3 untuk semester 1. Langsung saja saya akan menjelaskan mata pelajaran atau topik yang saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk kelas 2 semester 1 menjelaskan IPA tentang bagian utama hewan. Yang kedua, untuk kelas 3 semester 1 yaitu IPS tentang lingkungan. Waktu yang digunakan 1 kali 35 menit. Standar kompetensi untuk IPA kelas 2 mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk IPS kelas 3 menjelaskan tentang memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kompetensi dasar IPA kelas 2 mengidentifikasi perubahan pada pertumbuhan pada hewan dalam ukuran dan tumbuhan dari biji menjadi tanaman. Sedangkan IPS kelas 3 menceritakan lingkungan alam dan lingkungan buatan sekitar rumah dan sekolah. Untuk indikator IPA kelas 2 mengidentifikasikan bagian-bagian utama pada hewan. IPS kelas 3 di sini juga menyebutkan macam-macam lingkungan. Selanjutnya, pokok materi. Untuk IPA kelas 2 menggunakan proses kehidupan. IPS kelas 3 menjelaskan lingkungan alami dan buatan. Selanjutnya, media dan sumber yang digunakan untuk belajar. Media untuk kelas 2 menggunakan gambar hewan dan bahan yang digunakan untuk setiap hari untuk mengajar yaitu lakban, spidol, papan tulis yang selalu ada di sekolah atau di kelas. Sumber belajar atau buku, sumber buku yang digunakan yaitu IPA untuk SD kelas 2 itu halaman 3-7 karangan Heri Sulistianto dan Edi Wiyoro, penerbit dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk kelas 3 sumber belajarnya yaitu buku ilmu pengetahuan sosial IPS halaman 1-4 karangan Muhammad Nur Sa'ban dan Rusmawan. Sedangkan media yang digunakan gambar lingkungan. Bahan atau alat yang digunakan di kelas selalu ada pokoknya yaitu lakban, spidol, papan tulis. Penerbitnya sama dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tahap selanjutnya metode pembelajaran, diskusi dari guru dan murid. Penugasan, tugas yang diberikan guru kepada murid. Latihan, setelah penjelasan guru akan memberikan soal atau latihan tanya jawab bagi anak-anak yang sudah paham atau tidak. Ceramah. Yang terakhir mengulang untuk pembelajaran dari awal sampai akhir agar siswa memahami betul-betul penjelasan yang guru sampaikan. Tahap selanjutnya kegiatan pembelajaran yaitu tahap pendahuluan kegiatan siswa dan guru. Serta waktu yang akan dijelaskan di sini. Pendahuluan pertama, mengucapkan salam kepada murid kepada guru, berdoa bersama. Absensi dilakukan oleh guru. Pertama, kita mengabsensi untuk kelas 2. Setelah itu, setelah mengabsensi untuk kelas 2, siapa yang tidak masuk, siapa izin, kita lanjut ke kelas 3. Absensi untuk kelas 3. Siapa yang masuk, siapa yang izin. Dan
Selanjutnya, apresiasi siswa terhadap pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran pada saat itu juga. Memotivasi siswa agar siswa semangat sebelum memulai pembelajaran. Memberikan motivasi agar anak tetap mengikuti dan mendengarkan penjelasan guru. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, kita menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kelas 2. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kelas 2, kita lanjut menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kelas 3 selama 5 menit. Yang tahap selanjutnya, penyajian. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan alat peraga. Kita menggunakan alat peraga untuk menjelaskan materi yang akan kita jelaskan untuk kelas 2. Yang kelas 3, selanjutnya kita ke kelas 3 diberi tugas kelompok untuk mendiskusikan materi. Untuk kelas 3, langsung memberikan tugas kelompok untuk kelas 3. Setelah memberikan kelompok, kita memberikan tugas untuk kelas 3. Lanjut kita ke kelas 2, diberikan tugas kelompok juga untuk mendiskusikan materi yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sedangkan lanjut untuk kelas 3, guru menjelaskan materi dengan menggunakan alat peraga dan membahas hasil diskusi. Pertama, kita memberikan latihan secara berkelompok. Setelah selesai, kita menjelaskan tentang materi dengan menggunakan alat peraga. Lanjut ke kelas 2, kita membahas hasil diskusi dan melakukannya tanya jawab yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh guru, apakah murid paham atau tidak. Setelah selesai, kita lanjut ke kelas 3, memberikan penugasan mencatat hasil diskusi. Setelah kita melakukan menjelaskan menggunakan alat peraga untuk kelas 3, kita memberikan tugas mencatat hasil diskusi apakah anak itu benar-benar paham atau tidak. Sedangkan setelah selesai ke kelas 3, kita lanjut ke kelas 2, memberikan penugasan juga mencatat hasil diskusi apa anak kelas rendah ini untuk kelas 2 paham atau tidak yang guru sampaikan, guru jelaskan, apa paham tentang tugas yang diberikan. Terakhir, setelah kelas 2 selesai materi, kita lanjut untuk kelas 3, melakukan tanya jawab juga. Apa hasil diskusi yang kalian catat? Apakah mereka paham atau kurang paham? Kita menjelaskan lagi agar anak-anak itu paham. Yang tahap selanjutnya, penutup. Untuk kelas 2, memberikan tes tertulis dan membahas hasil tes, yaitu memberikan tes tertulis agar anak-anak itu paham apa yang kita jelaskan sebelumnya, tugas dan penjelasan yang guru sampaikan untuk kelas 2. Selanjutnya kita ke kelas 3, memberikan pencatatan rangkuman materi, rangkuman secara singkat agar anak memahami secara singkat materi penjelasan guru tanpa banyak atau tanpa materi sebanyak-banyak itu kita rangkum agar anak-anak memahami yang ada di buku tersebut. Sedangkan sudah memahami memberikan pencatatan rangkuman materi, kita lanjut ke kelas 2, memberikan pencatatan rangkuman materi juga, menjelaskan secara singkat hasil diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, setelah selesai di kelas 2, kita lanjut ke memberikan tes tertulis dan membahas hasil tes yang telah selesai. Yang dilakukan hasilnya yaitu penutup. Pada tahap penutup ini kita melakukan secara 10 menit, sedangkan penyajian yang kita sampaikan selama 20 menit. Evaluasi soal tes formatif kelas 2, yaitu untuk hewan. Kan bagian-bagian hewan, kita akan menjelaskan tentang fungsi kegunaan dari tubuh hewan.
Contohnya, hewan memiliki telinga, mata, ekor, perut, mulut, kaki, hidung, dan gigi. Nah, kita akan menjelaskan kegunaan. Apakah murid kita paham yang kita jelaskan tentang tema bagian tubuh hewan yang kita jelaskan? Contohnya, telinga, fungsinya atau kegunaannya untuk apa? Mendengar. Sedangkan mata digunakan untuk melihat. Ekor, fungsinya untuk apa? Menjaga keseimbangan tubuh hewan itu. Perut, yaitu mencerna makanan. Setelah mereka makan, kan yang memerlukan makan bukan manusia saja, tapi hewan. Hewan juga memiliki perut, yaitu untuk mencerna makanan. Sedangkan mulut itu untuk mengunyah. Memiliki kaki untuk bergerak, mencangkram, dan berlari. Sedangkan hidung untuk mencium, gigi untuk menggigit. Itulah hasil diskusi yang dijelaskan untuk kelas 2, yaitu hasil diskusi penjelasan guru dan secara berkelompok menjelaskan tentang bagian tubuh hewan. Sedangkan untuk kelas 3, kita menjelaskan tentang arti lingkungan, entah itu lingkungan buatan, lingkungan alam. Contohnya, untuk kelas 3, apa yang dimaksud dengan lingkungan buatan? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh lingkungan buatan. Yang ketiga, apa yang dimaksud lingkungan alam? Dan keempat, sebutkan contoh-contoh lingkungan alam. Dari diskusi penjelasan yang guru sampaikan, apakah anak-anak itu mengetahui memahami tentang penjelasan tentang lingkungan dari IPS tersebut? Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan di RPP kelas rangkap untuk kelas 2 dan 3. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.